Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Kusuma Ayu Fitriani dengan NIM 2007016124. Saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD, MSI. Baik, materi yang akan saya paparkan adalah perkembangan kognitif dan perkembangan emosional masa dewasa akhir atau lanjut usia. Baik, sebelum kita masuk ke intisari materi, kita harus mengetahui apa itu definisi perkembangan kognitif dan perkembangan emosional. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang kedua adalah perkembangan emosional. Emosi berasal dari kata emotion yang artinya perasaan hati. Perkembangan emosi itu sendiri merupakan suatu perubahan kualitas pada perasaan hati seseorang individu. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Untuk fungsi kognitif pada masa dewasa akhir atau lanjut usia, kebanyakan sudah tidak mengalami perkembangan atau sering mengalami penurunan. Seperti halnya banyak psikolog yang meyakini bahwa beberapa aspek kecerdasan justru malah mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Yang kedua, sebaliknya, para ahli lain justru meyakini bahwa aspek kecerdasan pada masa dewasa tersebut bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Pada masa dewasa akhir, memberikan penampilan lebih buruk pada sebagian besar area ingatannya. Penurunan fungsi intelektual juga muncul pada area penyusunan informasi untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Ketika sudah memasuki masa dewasa akhir, seseorang akan lebih bijaksana. Pemaparan materi selanjutnya ada dimensi kognisi pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Yang pertama ada atensi. Atensi terbagi menjadi 3. Ada atensi selektif, yaitu kemampuan fokus pada aspek tertentu dan mengabaikan aspek-aspek yang lain. Contohnya adalah kemampuan fokus pada satu suara di antara suara-suara lainnya yang terdapat di dalam sebuah ruangan yang ramai. Yang kedua ada atensi terbagi, yaitu kemampuan berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas di dalam waktu yang bersamaan. Semakin sulit tugas-tugas yang diberikan, efektivitas orang lanjut usia dalam membagi atensinya juga semakin kecil dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda. Yang ketiga ada atensi berkesinambungan, adalah keterlibatan dalam waktu yang panjang dan fokus pada objek, tugas, peristiwa, atau aspek-aspek lainnya di lingkungan. Orang-orang pada usia ini menampilkan performa yang sama baiknya dengan orang-orang parubaya maupun orang-orang dewasa muda dalam pengukuran ini. Tapi untuk tugas kewaspadaan yang kompleks, performa orang dewasa lanjut usia biasanya menurun. Dimensi kognisi yang kedua adalah memori. Memori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memori episodik, adalah retensi informasi mengenai di mana dan kapan peristiwa-peristiwa hidup terjadi. Orang-orang dewasa muda lebih memiliki memori episodik yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lanjut usia, karena memori episodik pada orang lanjut usia sudah mengalami penurunan. Yang kedua ada memori semantik, adalah pengetahuan seseorang mengenai dunia. Memori semantik meliputi bidang-bidang keahlian seseorang, seperti pengetahuan tentang catur oleh pemain catur yang profesional, serta pengetahuan sehari-hari mengenai makna kata, orang-orang terkenal, tempat-tempat yang penting, dan hal-hal yang umum. Yang ketiga ada memori eksplisit dan implisit. Memori eksplisit adalah memori mengenai fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman yang diketahui secara sadar dan dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan. Contoh dari memori eksplisit adalah mampu mengingat hal-hal yang hendak dibeli ketika sedang berada di dalam sebuah toko. Sedangkan memori implisit adalah memori yang tidak melibatkan ingatan yang disadari, mencangkup keterampilan-keterampilan dan prosedur-prosedur rutin yang ditampilkan secara otomatis. Contoh dari memori implisit adalah mengendarai mobil. Orang lanjut usia cenderung lebih banyak lupa mengenai barang-barang yang hendak mereka beli di toko makanan dibandingkan lupa cara mengemudi mobil. Selanjutnya adalah komponen yang berpengaruh dalam perkembangan kognitif masa dewasa akhir. Yang pertama ada pendidikan.
Perkembangan kognitif masa dewasa akhir akan berjalan pesat dengan pendidikan yang tepat. Pengalaman di dunia pendidikan tersebut ternyata berkaitan positif dengan hasil tes intelijensi dan pengolahan informasi. Pendidikan pada masa dewasa akhir berguna untuk mengasah otak, mengisi waktu luang, dan juga meningkatkan keterampilan. Yang kedua ada pekerjaan. Karakteristik perkembangan kognitif masa dewasa akhir diakibatkan karena ketidakmampuan bersaing dengan generasi setelahnya atau para pekerja yang jauh lebih muda. Sebagai contoh, individu usia dewasa akhir sulit mengoperasikan komputer, laptop, dan alat teknologi canggih lain yang digunakan untuk keperluan bekerja. Dan yang selanjutnya adalah kesehatan. Semakin bertambah usia, maka semakin banyak masalah kesehatan yang dialami individu usia dewasa akhir. Penurunan kemampuan kognitif pada individu usia lanjut mungkin disebabkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Gaya hidup merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan individu usia lanjut. Apabila individu lanjut usia tidak memiliki gaya hidup yang sehat seperti berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan menjaga pola tidur, maka cenderung sering terkena penyakit atau masalah kesehatan. Penyesuaian diri pada lanjut usia adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan akibat perubahan-perubahan fisik maupun psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Pada orang-orang dewasa lanjut yang menjalani masa pensiun, dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik adalah lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun, seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. Paparan materi yang kedua yaitu tentang perkembangan emosional masa dewasa akhir. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan, merupakan beberapa perasaan yang tidak enak yang dialami lanjut usia. Sejalan dengan bertambahnya usia, terjadinya gangguan fungsional, keadaan depresi, dan ketakutan akan mengakibatkan lanjut usia sulit menyesuaikan diri dengan keadaannya. Penyesuaian diri lanjut usia pada kondisi psikologisnya berkaitan dengan dimensi emosional. Dapat dikatakan bahwa lanjut usia dengan keterampilan emosi yang berkembang baik, berarti kemungkinan besar ia akan bahagia dan berhasil dalam kehidupan, mengawasi kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas mereka. Orang yang tidak dapat menghimpun kendali tertentu atas kehidupan emosinya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan mereka untuk berkonsentrasi ataupun memiliki pikiran yang jernih. Ohmen dan Suarez 1998 melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem emosi mempercepat sistem kognitif untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi. Stimuli yang relevan dengan rasa takut menimbulkan reaksi bahwa hal buruk akan terjadi. Terlihat bahwa rasa takut atau khawatir dalam mempersiapkan individu untuk antisipasi datangnya hal tidak menyenangkan yang mungkin akan terjadi. Secara otomatis, individu akan bersiap menghadapi hal-hal yang buruk mungkin terjadi bila muncul rasa takut. Ketika individu memasuki fase lanjut usia, gejala yang umum yang nampak yang dialami oleh orang lansia adalah perasaan takut menjadi tua. Ketakutan tersebut bersumber dari penurunan yang ada dalam dirinya, kemunduran mental terkait dengan penurunan fisik sehingga mempengaruhi kemampuan memori, intelijensi, dan sikap kurang senang terhadap diri sendiri. Baik, selesai sudah pemaparan materi tentang perkembangan kognitif dan perkembangan emosional pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Apabila ada yang kurang jelas, boleh teman-teman untuk mengajukan pertanyaan di WhatsApp group. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.